Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudaraku di mana saja berada. Selamat bergabung kembali di channel Bang Zul 01. Untuk penampilan kali ini kami akan memberikan tutorial cara penyemprotan cara penyemprotan rumput di area sekitar pohon pepaya supaya rumputnya ini nanti mati dan pepayanya artinya tumbuhnya bagus, tempatnya bersih ya. Seperti yang kami berikan video yang sebelumnya, untuk kali ini kami akan mengadakan penyemprotan untuk kebun pepaya yang sudah tinggi jadi tidak jadi masalah kalau kita untuk mengadakan penyemprotan pestisida atau membunuh rumput. Karena kenapa? Karena tidak akan mempengaruhi lagi daripada pohon pepaya dan buah pepayanya. Kalau seperti yang video sebelumnya, kami memberikan tutorial pembuangan rumput itu dicabut dibersihkan di sekitar daripada pohon pepaya. Kenapa? Karena pohon pepaya tersebut masih pertumbuhannya masih rendah. Jadi pohonnya juga masih terlalu muda, kemudian buahnya masih banyak menyentuh tanah. Jadi sangat tidak dianjurkan kalau kita mengadakan penyemprotan rumput atau pembuangan rumput. Karena akan mengakibatkan daripada pohon pepaya tidak akan bertumbuh dengan cepat, dan juga buah pepayanya juga kalau kena semprotan akan mengakibatkan tidak bagusnya daripada buah, terutama mengakibatkan bisa busuk ya. Dan untuk kali ini saudara-saudara sekalian, kami akan menampilkan video penyemprotan di lahan pohon pepaya ataupun di kebun pepaya. Karena pepayanya sekarang ini sudah besar. Kebetulan ini kami berada di perkebunan pepaya yang pohon pepaya yang sudah tua. Karena pohon pepaya yang sudah tua, jadi pohon sekarang ini yang berbuah ini adalah pemeliharaan tunas ya. Pemeliharaan tunas. Jadi tidak jadi masalah kalau kita mengadakan penyemprotan daripada rumput. Karena tidak akan mempengaruhi lagi daripada pohon pepaya dan buah pepayanya. Baik saudara-saudara sekalian, dukung selalu channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada saudara-saudara kita sekalian supaya kami bisa memberikan tutorial-tutorial atau video-video yang selanjutnya. Sekali lagi jangan lupa dukung selalu channel Bang Zul 01. Baik saudara-saudara sekalian, kita tampilkan bagaimana caranya penyemprotan daripada di lahan area pohon pepaya ya. Nah, jadi di sekitar pohon pepaya ini kita cukup artinya menyemprot saja di pinggir-pinggirnya ya. Nah, di pinggir-pinggirnya ini cukup kita semprot begini ya. Nah, ya di sekitar ini. Jadi seandainya pun mengenai daripada pohon pepaya ya seperti ini kena pohon pepaya, itu tidak akan jadi masalah ya, tidak akan jadi masalah. Karena kenapa? Pohon pepaya ini di samping dia sudah tua, kemudian kulitnya pun sudah sangat tebal, dan buahnya daripada jarak dari bawah ke atas ini sudah cukup jauh ya. Jadi tidak akan mengenai sasaran daripada buah pepaya. Jadi beda dengan buah pepaya yang baru kita tanam ataupun yang masih rendah. Jadi dia akan mengenai rumput ini, mengenai buah pepaya. Kalau kita mengadakan penyemprotan terhadap rumput tersebut karena masih rendah pepayanya, jadi akan mempengaruhi daripada pohon dan buah pepaya itu sendiri. Nah, tapi kalau kita mengadakan penyemprotan yang seperti ini ya, penyemprotan yang seperti ini tidak akan
mempengaruhi daripada pohon pepaya dan buah pepaya ya. Karena kenapa? Karena pepayanya sudah tinggi, kemudian pohon pepayanya pun sudah tua dan tidak akan berpengaruh kepada obat atau pestisida kita menyemprot daripada rumput itu sendiri ya. Nah, jadi kita hanya menyemprot di sekitar daripada pohon pepaya. Nah, kebetulan ini ada pepaya yang kecil ya, ini tidak jadi masalah ya, tidak jadi masalah. Yang penting kita hindari saja, jangan langsung mengenai daripada pohon pepayanya ya, cukup di sekitarnya saja ya. Oke, saudara sekalian, jadi beginilah ya cara menyemprot area daripada perkebunan pepaya kalau pepaya ini sudah tinggi ataupun sudah tua ya. Nah, kemudian kenapa ini di sekitar sini saja yang kami semprot? Terlihat kok di tengahnya itu masih rumputnya ataupun tidak disemprot. Yang pertama, untuk menghindari daripada kegersangan tanah ya, kegersangan tanah. Jadi tidak seluruhnya kita semprot ya, tidak seluruhnya kita semprot. Jadi yang pertama tadi menghindari daripada kegersangan tanah ya. Kemudian kan di tengah itu tidak ada buahnya, jadi untuk jalan ya, untuk jalan saja. Jadi yang kita semprot itu di area daripada pohon pepaya ya, seperti ini ya, seperti ini. Cukup di sekitar di barisan daripada pohon pepaya saja yang kita semprot ya. Jadi tidak perlu, artinya yang tengah yang tidak ada pohon pepaya ataupun tidak ada tanaman, tidak perlu kita semprot ya. Jadi cukup di sekitar saja ya. Jadi kalaupun yang di tengahnya itu rumputnya tinggi, kita di sini menggunakan mesin pemotong rumput ya, mesin pemotong rumput saja, tapi tidak kita semprot seperti ini ya, tidak semprot seperti. Jadi kebun tersebut masih ada rumputnya, masih hijau, dan menghindari daripada kegersangan di sekitar kebun kita atau tanaman-tanaman kita ya. Jadi cukup kita semprot di area begini saja. Nah, sekali lagi, ini tidak akan mempengaruhi daripada pohon pepaya ini walaupun kena semprot, karena pepaya sudah tua, kulitnya sudah tebal, dan buahnya pun ada di atas. Tidak seperti tanaman awal buah tersebut menyentuh tanah ya. Jadi kalau buah menyentuh tanah itu sangat tidak diperbolehkan kalau kita menggunakan penyemprotan ataupun pestisida untuk membuang rumput. Jadi harus kita cabut ya, ataupun kita kalau bahasanya dikoret ya, dikoret gitu ya. Jadi kalau sudah pohon sudah tua begini ya, cukup begini saja ya, cukup begini saja kita semprot. Nah, oke, nah, ini sudah cukup ya, sudah cukup cara penyemprotannya ya, begini saja, dan sangat tidak mempengaruhi daripada pohon pepaya ataupun perkembangan daripada buah pepayanya itu sendiri ya. Baik saudara-saudara sekalian, sahabat pecinta tanaman, hanya ini dulu yang bisa kami persembahkan. Dukung kembali selalu channel Bang Jul 01, sehingga kami akan memberikan video-video berikutnya yang bisa untuk kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar, dan bisa kami juga mengembangkan daripada cara-cara atau tutorial-tutorial yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya di channel ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.